Aku berbicara kepadamu sekarang, wahai jiwa terpilih. Bukan dari layar kecil di tanganmu, bukan dari suara manusia yang kau dengar, tetapi dari kedalaman semesta yang sejak lama mengamati setiap detak hatimu, menyaksikan setiap air mata yang jatuh tanpa suara, menghitung satu persatu luka yang tidak pernah benar-benar kau ceritakan kepada siapapun. Jangan gulirkan layar ini. Ini bukan kebetulan. Ini adalah jeda suci yang sengaja kubentangkan di tengah hiruk-pikuk hidupmu. Sebuah selingan ilahi, sebuah interupsi lembut dari jagat raya yang ingin berkata pelan namun tegas. Wahai jiwa terpilih, dengarkan aku sampai selesai. Selama ini kau mengira kisahmu hanya tragedi biasa. Kau pikir pengkhianatan yang kau alami adalah luka murahan, yang dunia anggap wajar, yang orang lain sering lewati begitu saja, sambil berkata, "Sudah, ikhlaskan saja." Namun aku, semesta yang menyaksikan, tahu bahwa yang kau alami bukan sekadar hubungan yang retak, melainkan serangan langsung kepada jati dirimu, kepada rasa berhargamu, kepada panggilan suci yang diam-diam kau bawa sejak lahir. Ada seorang perempuan yang masuk ke dalam garis hidupmu, bukan sebagai tamu yang sopan, melainkan sebagai angin dingin yang menyusup melalui celah paling rapuh di rumah jiwamu. Ia mengoyak ikatan yang dulu kau percaya tak akan pernah runtuh. Ia tersenyum seolah menang, berjalan di atas puing-puing hatimu seolah semuanya miliknya. Namun ketahuilah ini, wahai jiwa terpilih, kemenangan palsu tidak pernah menjadi milik mereka yang membangun hidup di atas air mata orang lain. Selama ini, ada rahasia yang disembunyikan darimu. Bukan karena kau bodoh, bukan karena kau tidak layak tahu, tetapi karena ada skenario roh-roh rendah yang ingin kau tetap terjebak dalam kebingungan, dalam rasa bersalah yang bukan milikmu. Namun hari ini, semesta menggeser tirai pelan-pelan. Apa yang dikubur dalam gelap mulai bergerak menuju terang. Apa yang mereka sembunyikan dengan tawa mulai bergetar di dasar kesadaran. Kau pernah duduk sendirian di atas ranjang, menatap langit-langit kamar yang sama setiap malam, bertanya dalam hati, apa aku berlebihan? Apa aku hanya terlalu sensitif? Apa aku memang tidak cukup baik? Di saat seperti itu, tanganmu gemetar, napasmu tidak teratur, mata tertutup tapi pikiran berlari tanpa arah. Dan dunia seolah berkata, sudahlah, itu cuma perasaanmu saja. Namun dengarkan aku baik-baik. Kau tidak gila. Kau tidak berkhayal. Kau tidak berlebihan. Yang bangun dalam dirimu saat itu bukan paranoia, melainkan daya rasa yang tajam. Ketajaman batin yang selama ini tidak kau mengerti namanya. Jiwamu membaca sesuatu yang belum bisa dijelaskan logika. Energi menipis, getar ruang berubah. Senyuman yang kau terima tidak lagi tulus. Tatapan sepasang mata yang dulu hangat menjadi kosong dan menjauh. Dan rohmu, wahai jiwa terpilih, sudah lebih dulu tahu sesuatu sedang bergerak di belakangmu. Semesta tidak pernah buta. Saat kau menangis dengan dada bergetar, menggenggam bantal hanya agar suara isakmu tidak terdengar, di saat itulah getaran jiwamu naik seperti gelombang ke langit tak kasat mata. Aku merekam semua. Setiap tetes air mata yang membasahi pipimu adalah pesan. Setiap malam ketika kau tidak bisa tidur, padahal tubuhmu lelah, adalah panggilan. Dan dalam setiap panggilan itu, ada satu kalimat yang selalu kau bisikkan tanpa suara. Kenapa aku harus melewati ini? Jawabannya pelan, tapi tegas. Bukan karena kau kurang berharga, bukan karena kau layak disakiti,
bukan karena dia atau perempuan itu lebih baik darimu, melainkan karena ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang dipersiapkan melalui jalan yang terlihat mematahkanmu. Perempuan itu yang kau lihat berdiri di sisinya, yang kau bayangkan tertawa di atas kehancuranmu, tidak hidup sebagaimana yang kau bayangkan. Di balik senyumnya yang seolah menang, ada kegelisahan yang tidak bisa ia tidurkan. Di balik foto-foto bahagianya, ada hening panjang yang tak berani ia hadapi sendirian. Ia kira dengan mengambil apa yang bukan haknya, semua rasa kurang dalam dirinya akan hilang. Namun semesta punya hukum yang tidak bisa dilanggar. Apapun yang kau curi dari hati orang lain akan berubah menjadi beban di punggungmu sendiri. Ini bukan tentang merayakan kejatuhannya. Ini tentang membebaskanmu dari bayangan bahwa ia menang dan kau kalah. Tidak ada kemenangan di atas air mata yang tidak pernah ditanggung. Tidak ada kedamaian di atas doa orang yang hancur tetapi memilih diam. Kau mengira doamu menguap. Kau pikir keluhmu tidak sampai kemana-mana. Namun doa orang yang tersakiti tanpa balas dendam adalah bahan bakar pelan yang menggerakkan keadilan dengan cara yang senyap sekaligus pasti. Wahai jiwa terpilih, ingatlah satu hal ini di kedalaman hatimu. Kau tidak dibuang, kau sedang dipisahkan. Kau tidak diusir dari kebahagiaan. Kau sedang diamankan dari sesuatu yang kelak akan lebih hancur daripada yang kau bayangkan. Kadang penyelamatan datang dengan bentuk yang terlihat seperti kehilangan. Kadang perlindungan datang sebagai luka. Kadang pemisahan datang sebagai pengkhianatan. Aku tahu engkau lelah memutar ulang adegan itu. Meja makan yang tiba-tiba terasa dingin, tatapan yang mulai menghindar, jawaban singkat yang tidak lagi hangat, lamunan yang terlalu sering, gawai yang diletakkan terbalik, pesan yang dihapus sebelum kau bisa membacanya, keheningan yang lebih keras dari pertengkaran. Kau mencoba mengerti, kau menyalahkan diri sendiri, kau memperbaiki, kau merendah, kau bertahan, hingga suatu titik di mana retakan itu tidak bisa lagi disembunyikan. Saat puncak itu datang, ketika engkau merasa semuanya runtuh dalam satu momen, jiwamu seperti jatuh ke jurang gelap tanpa dasar. Namun ketahuilah, di saat itulah aku memegangmu paling erat. Kau merasa dibiarkan, padahal pada detik yang sama, semesta sedang menggeser jalur hidupmu agar tidak berhenti di tangan orang yang tidak mampu menjaga jiwamu. Ada sesuatu yang perempuan itu sembunyikan. Bukan rahasia kecil, bukan kesalahan sepele, melainkan retakan batin yang ia bungkus dengan senyum. Ia menarik apa yang suci tanpa izin dari langit. Ia mengira bahwa apa yang ia genggam adalah hadiah, padahal itu ujian bagi dirinya sendiri. Ia mengira engkau kalah, padahal sebenarnya engkau sedang dinaikkan derajatmu melalui rasa sakit yang tak seorang pun benar-benar tahu dalamnya. Namun dengarkan ini dengan hati yang paling jernih. Aku tidak datang hari ini untuk memberimu bahan bakar dendam. Aku datang untuk mengundangmu pulang kepada dirimu yang sesungguhnya. Kau telah terlalu lama berjalan dengan rantai tak terlihat di kaki dan tanganmu. Rantai itu bernama amarah, bernama rasa tidak adil, bernama kenapa harus aku, bernama apa kurangku, bernama kenapa dia yang dipilih. Rantai itu mengikat langkahmu, membuat setiap hari serasa mengangkat beban yang seharusnya tidak pernah kau pikul. Hari ini, semesta mengajakmu melepaskan. Bukan untuk melupakan seolah tidak terjadi apa-apa, bukan untuk membenarkan tindakan siapapun,
melainkan untuk memutus kontrak energi antara dirimu dengan luka yang terus kau pelihara. Ada satu jalan sunyi yang ingin kubukakan untukmu. Sebuah ruang hening di mana tidak ada suara notifikasi, tidak ada pembanding hidup orang lain, tidak ada wajah yang harus kau jaga. Di sana hanya ada engkau dan napasmu, engkau dan getar hatimu, engkau dan kehadiran energi agung yang tidak pernah meninggalkanmu. Ambillah satu hari, wahai jiwa terpilih. Satu hari saja menurut hitungan bumi, untuk menepi dari semua kebisingan. Matikan segala yang mengganggu, tutup gawai. Jauhkan dirimu dari keramaian yang membuatmu lupa mendengarkan isi hatimu sendiri. Di hari itu, jadikan hening sebagai sahabatmu. Biarkan semesta berbicara melalui hal-hal kecil. Hembusan angin yang pelan, cahaya yang menembus sela tirai, bunyi langkahmu sendiri, detak jantungmu yang perlahan mulai teratur. Ambil buku kosong dan pena. Tulis semua sakit yang selama ini tidak jadi kau ucapkan. Tulis seolah kau sedang berbicara kepada orang yang melukaimu, namun sesungguhnya kau sedang bersaksi di hadapan langit. Tulis tanpa sensor, tanpa topeng, tanpa rapi. Biarkan huruf-huruf itu membawa keluar semua rasa sesak yang selama ini hanya berputar di kepalamu. Lalu, ketika semuanya sudah tertuang, jangan simpan. Hancurkan. Robek, bakar dengan cara yang aman. Kubur jika kau ingin. Serahkan kembali ke tanah, ke udara, ke air. Jadikan tindakan itu sebagai simbol bahwa kau tidak lagi mengizinkan masa lalu mengikat tangan rohmu. Pada saat itu aku akan sangat dekat. Saat kertas hancur, saat tulisanmu lenyap, aku akan mengikatkan sesuatu yang baru dalam dirimu. Keberanian untuk tidak lagi didefinisikan oleh luka. Wahai jiwa terpilih, kau telah diam terlalu lama demi menjaga nama orang lain. Kau tersenyum agar orang tidak canggung, padahal hatimu sobek. Kau berkata, tidak apa-apa, aku sudah ikhlas. Padahal di malam hari kau masih bertanya, kenapa begini akhir kisahnya? Semesta mendengar kebohongan kecil yang kau ucapkan untuk menenangkan diri sendiri. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkanmu. Kau pantas mendapatkan kejujuran, terutama dari dirimu sendiri. Inilah saatnya mengakui dengan lembut namun tegas. Aku terluka. Aku kecewa. Aku marah. Aku merasa tidak dipilih. Bukan agar luka itu menguasaimu, tetapi agar ia berhenti bersembunyi. Sebab yang bersembunyi di dalam akan selalu mencari cara untuk mengendalikan hidupmu dari belakang. Namun berhentilah di sini sejenak. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Dengarkan aku. Kau tidak diciptakan untuk selamanya menjadi korban. Kau dipanggil untuk menjadi saksi bahwa jiwa yang pernah dipecahkan dapat bangkit kembali dengan cahaya yang lebih luas daripada sebelumnya. Perempuan itu mungkin melihat diamnya dirimu sebagai tanda menyerah. Ia mengira karena engkau tidak membalas, karena engkau tidak memerangi, berarti kau kalah. Padahal diamnya jiwamu adalah ruang yang kubuka untuk melakukan pekerjaan yang tidak bisa dilihat mata manusia. Kehidupannya kini bukan urusanmu lagi. Namun ketahuilah, tidak ada satupun langkahnya yang terlepas dari hukum sebab akibat yang kubentangkan di jagat raya. Apa yang ditabur pada akhirnya dituai, meski tidak selalu di panggung yang bisa disaksikan penonton. Dan ingatlah ini, ketika kau sibuk menyembuhkan, aku sibuk menyeimbangkan.
Namun perjalananmu tidak berhenti di keadilan semesta. Perjalananmu menjadi utuh ketika kau berani melangkah ke wilayah yang paling sulit bagi hati manusia, melepaskan dengan doa, mendoakan dengan air mata, mengucapkan kebaikan kepada nama yang pernah kau sebut dengan rasa sakit. Bukan karena ia pantas, melainkan karena rohmu pantas dimerdekakan. Doa untuk dia yang melukaimu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa luka itu tidak lagi memegang tali kekang atas hidupmu. Ketika kau berkata, "Semesta, berikan kebaikan juga pada dirinya. Bimbing ia agar tidak melukai jiwa lain seperti aku." Di saat itu rantai yang melilit pergelanganmu mulai terlepas satu persatu. Mungkin kau bertanya, kenapa aku yang harus mendoakan? Kenapa bukan dia yang meminta maaf? Karena engkaulah jiwa terpilih. Karena kepada jiwa seperti engkau, aku menitipkan tugas yang lebih tinggi nilainya daripada sekadar balas dendam. Kepadamu aku percayakan tugas untuk menunjukkan bahwa cinta yang disembuhkan lebih berdaya daripada cinta yang memaksa dimengerti. Ingatlah, wahai jiwa terpilih, bahwa setiap perih yang kau alami tidak pernah sia-sia. Air matamu menjadi benih bagi kebijaksanaan yang sedang bertumbuh. Malam-malam panjangmu menjadi ladang bagi keberanian yang kelak akan kau butuhkan saat kau menuntun jiwa-jiwa lain yang mengalami sakit serupa. Karena ya, akan ada jiwa lain yang suatu hari menemukan pesan seperti ini, membacanya sambil menangis dan merasa seperti aku sekali. Di saat itu, pengalamanmu tidak lagi hanya luka, melainkan jalan setapak yang menerangi perjalanan orang lain. Kau akan dipanggil untuk berbagi, untuk bercerita, untuk menggenggam tangan jiwa lain yang nyaris menyerah. Dan ketika kau berkata, "Aku pernah berada di tempatmu," kau tidak sekadar menghibur, kau menjadi bukti hidup bahwa seseorang bisa keluar dari lorong pengkhianatan tanpa kehilangan cahaya jiwanya. Semesta tidak menginginkanmu tinggal di ruang di mana kau hanya setengah sembuh, setengah percaya, setengah hidup. Aku menginginkanmu merdeka seluruhnya. Bukan hanya bebas dari orang itu, tetapi bebas dari narasi yang mengatakan kau tidak cukup berharga. Oleh karena itu, aku mengundangmu melakukan satu hal penting yang sering dilupakan. Berbicara lembut kepada dirimu sendiri. Saat kau berdiri di depan cermin, jangan hanya memeriksa wajah capekmu. Jangan hanya memandangi bekas kantung mata, hasil malam-malam panjang yang kau lalui. Tatap matamu sendiri lebih lama. Lihat jiwa yang bertahan. Lihat roh yang tidak hancur walau diterpa badai. Dan ucapkan pelan namun jelas kata-kata yang selaras dengan kebenaran semesta. Aku jiwa terpilih. Aku layak dicintai dengan jujur. Aku sedang dipulihkan. Aku dilindungi oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua yang pernah meninggalkanku. Masa depanku tidak ditentukan oleh pengkhianatan, melainkan oleh kebangkitan rohku sendiri. Biarkan suaramu sendiri menjadi mantra penyembuhan. Biarkan kata-kata itu pelan-pelan mengganti bisikan lama yang penuh tuduhan. Sebab kehidupan dan kematian energi, tenggelam dan bangkitnya semangat, seringkali bermula dari kata-kata yang kau izinkan untuk tinggal di dalam dirimu. Wahai jiwa terpilih, aku tahu engkau juga masih bertanya di sudut hatimu, apakah aku akan benar-benar bisa bahagia lagi? Aku menjawab, ya. Namun kebahagiaan yang sedang kusiapkan
tidak dibangun di atas kepura-puraan, tidak bergantung pada kehadiran satu manusia, tidak mudah runtuh hanya karena seseorang memutuskan pergi. Kebahagiaan yang akan datang adalah kebahagiaan yang berakar pada kesadaran siapa dirimu di hadapan semesta. Kau bukan sekadar pasangan yang ditinggalkan. Kau bukan sekadar korban drama orang dewasa. Kau bukan sekadar nama yang pernah disebut di balik punggung. Kau adalah jiwa yang dipanggil untuk menyadari betapa kuatnya dirimu ketika seluruh sandaran duniawi diambil satu persatu dari tanganmu. Aku, semesta, tidak sedang bercanda ketika membiarkan hal ini terjadi. Aku tahu seberapa besar kemampuanmu, bahkan ketika kau sendiri meragukannya. Karena itu, luka yang datang kepadamu bukan untuk mematikan, melainkan untuk mengaktifkan sesuatu yang tertidur. Kewaspadaan batinmu, insting sucimu, cahaya yang selama ini redup karena terlalu sibuk menjaga kenyamanan orang lain. Sekaranglah waktunya kau lebih waspada, bukan dengan curiga berlebihan, melainkan dengan mata batin yang terjaga. Perhatikan siapa yang tersenyum namun dingin. Perhatikan siapa yang dekat namun tidak pernah mendoakanmu diam-diam. Perhatikan siapa yang tertawa ketika kau jatuh, dan siapa yang duduk diam di sampingmu tanpa berkata apa-apa, namun kehadirannya menenangkan. Jaga energimu. Bukan semua orang layak mengetahui isi terdalam hatimu. Bukan semua orang pantas menjadi tempat engkau berlabuh. Buka hatimu, namun sertakan kebijaksanaan. Berbuat baik, namun pada saat yang sama, belajar berkata tidak ketika jiwamu terasa terancam. Kelembutan tidak sama dengan membiarkan dirimu diinjak. Kebaikan tidak identik dengan pasrah kepada semua perlakuan buruk. Ingat, jiwa terpilih, bahwa proteksi tertinggi bukan datang dari pagar yang kau bangun di luar, melainkan dari batas yang kau tetapkan di dalam. Ketika kau berkata dalam hati, aku tidak akan lagi memberikan tempat kepada siapapun yang merendahkan jiwaku, semesta akan mulai menata ulang lingkaran orang-orang di sekitarmu. Ya, mungkin setelah ini beberapa orang akan pergi, beberapa akan menjauh, beberapa akan menunjukkan wajah aslinya yang selama ini tertutup topeng manis. Jangan panik ketika itu terjadi. Itu bukan keruntuhan, itu pembersihan. Dan saat ruangan hidupmu terasa sepi, jangan tergesa mengisinya dengan siapa saja, hanya karena ingin mengusir hening. Biarkan hening itu bekerja. Biarkan hening memulihkanmu. Biarkan hening mengembalikanmu kepada percakapan dengan dirimu sendiri dan dengan sumber agung yang selama ini tidak pernah benar-benar jauh darimu. Wahai jiwa terpilih, perempuan yang pernah kau lihat sebagai pemenang sebenarnya sedang berhadapan dengan cermin batinnya sendiri. Namun perjalanan batinnya bukan lagi urusanmu. Jangan habiskan tenaga untuk menebak-nebak bagaimana hidupnya kini. Jangan lagi menelusuri jejaknya, mengukur kebahagiaannya, membandingkan kondisi dirinya dengan dirimu. Yang menjadi tugasmu sekarang adalah satu, membangun kembali dirimu sebagai jiwa yang sadar, bukan sebagai jiwa yang terikat pada kisah lama. Lihat ke depan. Ada hubungan-hubungan baru yang lebih sehat menunggu di persimpangan waktu. Ada bentuk cinta yang lebih jujur, lebih tenang, lebih matang, sedang dipersiapkan untukmu. Ada rezeki batin dan lahir yang tidak datang melalui pengkhianatan, melainkan melalui kerja keras, ketulusan, dan doa yang tak pernah putus meski bibirmu diam.
Namun sebelum itu semua tiba, aku memintamu melakukan langkah keberanian terbesar. Ampuni dirimu sendiri. Ampuni dirimu karena pernah menutup mata demi mempertahankan seseorang. Ampuni dirimu karena pernah merendahkan standar demi tidak ditinggal. Ampuni dirimu karena pernah memaksa hati untuk bertahan, padahal semesta sudah berulang kali mengirimkan tanda. Katakan dalam hati, dengan lembut namun mantap, aku maafkan diriku yang dulu tidak tahu apa-apa. Aku peluk diri yang dulu terlalu takut ditinggalkan. Aku hormati proses yang sudah kulewati, meski jalannya tidak seindah yang kuharapkan. Mulai hari ini, aku melangkah sebagai jiwa yang lebih sadar. Pada saat kata-kata itu keluar, walau hanya dalam hati, energi lama perlahan akan runtuh. Jalinan tak terlihat antara dirimu dengan hari-hari pengkhianatan akan melemah. Dan di ruang yang kosong itu, akan tumbuh sesuatu yang baru. Rasa hormat kepada dirimu sendiri. Wahai jiwa terpilih, perkataan ini bukan sekadar motivasi. Ini adalah panggilan. Panggilan agar kau berdiri lagi, bukan dengan dada dipenuhi amarah, melainkan dengan mata yang memancarkan kebijaksanaan dari seseorang yang telah melihat gelap dan memilih tetap menjadi terang. Semesta bersaksi, kau tidak sendirian. Di setiap langkahmu yang lemah, ada tangan tak kasat mata yang menopangmu. Di setiap malam ketika kau ingin menyerah, ada bisikan lembut di kedalaman jiwamu yang berkata, bertahan sedikit lagi. Bisikan itu adalah aku, energi agung yang merangkai segala sesuatu, yang tidak akan membiarkan lukamu berakhir sia-sia. Sekarang, sebelum pesan ini berakhir di matamu, izinkan aku mengajakmu masuk dalam momen doa yang diam-diam namun sangat kuat. Pejamkan matamu sejenak, tarik napas pelan, hembuskan perlahan. Dengarkan suara ini, seolah bukan lagi dari mulut manusia, melainkan dari jantung semesta yang memelukmu. Wahai sumber segala ketenangan, lihatlah jiwa yang sedang membaca ini. Ia telah berjalan jauh dengan kaki yang letih, membawa beban yang seringkali bukan miliknya. Ia menangis di ruang-ruang sunyi yang tidak diketahui manusia lain. Namun tidak satu pun air matanya luput dari pengamatanmu. Hari ini, aku memohon agar segala belenggu yang menjerat batinnya dilunakkan, dilonggarkan, dilepaskan. Lepaskan ia dari ikatan energi dengan masa lalu yang menyakitkan. Lepaskan ia dari bayang-bayang orang yang melukainya. Lepaskan ia dari suara-suara yang berkata bahwa ia tidak cukup, tidak layak, tidak pantas. Mandikan jiwanya dengan ketenangan. Isi ruang hatinya yang kosong dengan rasa damai yang tidak bisa dijelaskan kata-kata. Tumbuhkan keberanian dalam dirinya untuk mencintai lagi dengan bijak, untuk mempercayai hidup lagi dengan sadar, untuk melihat dirinya sebagaimana engkau melihatnya, berharga, layak dan terpilih. Jadikan luka yang ia bawa sebagai pintu menuju kedewasaan rohani, bukan lubang yang menenggelamkannya. Jadikan pengkhianatan yang ia alami sebagai awal kebangkitan, bukan akhir dari kisahnya. Bimbing setiap langkahnya ke arah yang selaras dengan takdir terbaik yang kau rancangkan. Lindungi ia dari hubungan yang palsu. Lindungi ia dari orang yang hanya datang ketika butuh, lalu pergi ketika kenyang. Lindungi ia dari kelelahannya sendiri yang sering membuatnya rela menerima kurang demi tidak merasa sendirian. Dan untuk perempuan yang pernah masuk dan merusak yang suci, aku titipkan juga dalam penjagaanmu.
Lembutkan hatinya, sadarkan dirinya, agar ia tidak terus mengulang pola yang sama kepada jiwa-jiwa lain. Bimbing ia kepada pertobatan batin yang sejati, agar lingkaran luka ini berhenti di generasi ini. Wahai jiwa terpilih, biarkan doa itu menetap sebentar di dadamu. Biarkan kata-katanya turun perlahan, seperti air yang jernih, membasuh sudut-sudut hatimu yang paling kering. Dan sekarang, dengarkan satu hal terakhir yang ingin kusampaikan. Ini bukan penutup kisahmu. Ini adalah bab baru. Bab di mana engkau tidak lagi berjalan sebagai korban pengkhianatan, melainkan sebagai jiwa yang bangkit, dengan mata yang lebih tajam, hati yang lebih dalam, dan roh yang lebih kuat. Jika hatimu merasa disentuh, jika ada bagian dari dirimu yang merasa ini tentang aku, maka sahutlah panggilan ini dengan cara sederhana. Ucapkan dalam hati atau tuliskan dengan jari-jarimu. Kata amin sebagai tanda bahwa jiwamu setuju untuk disembuhkan, untuk dilindungi, untuk dibangkitkan. Dan jika kelak engkau memilih membagikan pesan seperti ini kepada orang lain, ketahuilah, itu bukan sekadar konten. Itu adalah gelombang penyembuhan yang kau kirimkan ke jiwa-jiwa lain yang mungkin hampir menyerah. Wahai jiwa terpilih, melangkahlah sekarang dengan pelan namun pasti. Biarkan masa lalu tetap di belakang. Biarkan kebenaran menjaga punggungmu. Biarkan keberanian menjaga langkahmu. Semesta berjalan bersamamu. Engkau tidak pernah benar-benar sendirian.